Nomor 1, pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berkomunikasi. B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. C. Kemampuan berinteraksi. D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. E. Kemampuan mengemukakan pendapat. Jawaban B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Makna dari kognitif atau artinya adalah sebuah konsep yang bersifat umum di mana mencakup semua bentuk pengenal hal-hal yang termasuk antara lain mengamati, memiliki prasangka, melihat, memayangkan, memperkirakan, memberi, menduga, dan menilai. Itu makna dari kognitif ya teman-teman. Jadi yang paling tepatnya B. Memecahkan masalah. 2. Di bawah ini adalah tipe belajar menurut Habermas. Kecuali A. Belajar teknis. B. Belajar praktis. C. Belajar aktif. D. Belajar emansipatoris. E. Belajar konsep. Jawaban C. Belajar aktif. Menurut Habermas, membagi tipe belajar ke dalam 3 bagian, yaitu belajar teknis, belajar praktis, dan belajar emansipatoris. 3. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, mencoba-coba, mencari, dan menemukan keteraturan, mengeneralisasikan atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Kognitif, B. Humanistik, C. Behavioristik, D. Konstruktivistik, E. Sibernetik. Jawaban konstruktivistik. Konstruktivistik ini merupakan belajar pemberian makna kepada peserta didik kepada pengalaman melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitifnya memungkinkan mengarah kepada tujuan tersebut. Nah, dalam konstruktivistik ini, peserta didik mencoba, mencari, menemukan, kemudian jika mereka salah, mereka ulang lagi, mencoba lagi sampai ilmu tersebut mampu mereka dapatkan dengan tercapainya tujuan. Itu ya teman-teman. Jadi untuk sintak dari konstruktivistik ini seperti ini. 4. Menurut teori belajar konstruktivistik, anak akan merasakan bahwa belajar itu adalah proses yang menyenangkan. Jika A. Sesuai dengan taraf berpikir anak. B. Ada keterlibatan intelektual dan emosional anak. C. Belajar dipraktekkan. D. Adanya kompetensi belajar. E. Terdapat stimulus dan respon yang sesuai. Jawaban B. Ada keterlibatan intelektual dan emosional anak. Seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwasanya konstruktivistik ini adanya mencoba mengulang, mencoba mengulang. Nah, di dalam mencoba, peserta didik melakukan, kemudian mereka berpikir, dan mereka mengulang lagi jika apa yang mereka lakukan itu salah, kemudian mereka coba lagi sampai ilmu tersebut atau pengetahuan tersebut betul-betul mampu mereka lakukan dengan benar. Sehingga di dalam proses belajar seperti itu, maka akan menyenangkan dan intelektual serta emosional anak akan terlibat di dalamnya. 5. Kurikulum sebagai seluruh aktivitas peserta didik baik yang dilakukan di dalam maupun di luar kelas berarti A. Menyusun daftar mata pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa selama menempuh pembelajaran di kelas. B. Menyusun rancangan kunjungan ke kebun binatang untuk menyelesaikan proyek pembelajaran sains. C. Menyusun aktivitas
pembelajaran yang disajikan dalam RPP untuk menjadi dokumen sekolah. D. Menyusun modul pembelajaran yang memuat aktivitas belajar siswa. E. Menyusun daftar isi bahan pembelajaran agar mudah dipelajari oleh siswa dalam proses pembelajaran. Jawaban B. Menyusun rancangan kunjungan ke kebun binatang untuk menyelesaikan proyek pembelajaran sains. Kata kunci dari soal yaitu peserta didik melakukan aktivitas di dalam maupun di luar kelas. Nah, kalau yang di dalamnya yaitu di dalam kelasnya mereka menyusun rancangan otomatis di dalam kelas sebelum berkunjung ke kebun binatang. Nah, di kebun binatangnya itu di luar kelas. Udah paham ya teman-teman? Ini sangat mudah. 6. Kurikulum Indonesia telah mengalami perubahan sebanyak 10 kali. Jika dikelompokkan dalam jenisnya, kurikulum yang dikembangkan pada tahun 2004 sampai 2013 termasuk jenis kurikulum A. Kurikulum berbasis pada pencapaian tujuan. B. Kurikulum berbasis pada pencapaian proses. C. Kurikulum sebagai rencana pelajaran. D. Kurikulum berbasis pada kompetensi. E. Kurikulum berbasis konten pembelajaran. Jawaban D. Kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum pada tahun 2004 sampai 2013 adalah KTSP. Apa itu KTSP? Kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BNSP. Nomor 7. Nilai-nilai kehidupan dan budaya dalam masyarakat senantiasa berkembang. Maka peran kurikulum tidak hanya mewariskan nilai dan budaya, melainkan juga berperan untuk menilai dan memilih nilai budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan. Penjelasan tersebut merupakan A. Peran konservatif. B. Peran kritis dan evaluatif. C. Peran kreatif. D. Peran sosial. E. Peran sumatif. Jawaban peran kritis dan evaluatif, yang artinya kurikulum memberikan tugas dan tanggung jawab untuk membangun siswa atau masyarakat yang peka terhadap situasi dan kondisi yang ada serta mampu untuk mengambil keputusan nilai yang solutif untuk kemajuan. 8. Di bawah ini merupakan kajian pokok implementasi kurikulum, kecuali A. Mengembangkan program. B. Pelaksanaan pembelajaran. C. Pengembangan kurikulum. D. Evaluasi proses yang dilaksanakan. E. Merancang dokumen kurikulum. Jawaban C. Pengembangan kurikulum. Implementasi kurikulum adalah penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya. Kemudian diuji cobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan, sambil senantiasa dilakukan penyesuaian terhadap situasi lapangan dan karakteristik peserta didik, baik perkembangan intelektual. 9. Kurikulum bukan hanya dipandang sebagai seperangkat mata pelajaran dan silabus, namun juga dipandang sebagai A. Seperangkat alat pembelajaran yang harus disesuaikan dengan peserta didik. B. Seperangkat dokumen yang harus dilaksanakan. C. Rincian jadwal pelajaran. D. Materi yang harus disampaikan kepada peserta didik. E. Seperangkat tujuan pembelajaran. Jawaban A. Seperangkat alat pembelajaran yang harus disesuaikan dengan peserta didik. 10. Dalam pelaksanaan kurikulum 2013, peserta didik memerlukan berbagai macam literasi untuk menunjang berbagai macam bacaan dan literasi. Namun, masih ada sekolah yang tidak memilikinya. Hal tersebut merupakan hambatan dari salah satu faktor. A. Faktor lingkungan sekolah. B. Faktor sarana dan fasilitas. C. Faktor budaya dan ideologi. D. Faktor administrasi. E. Faktor sekolah. Jawaban
B. Faktor sarana dan fasilitas. Sarana dan fasilitas contohnya seperti buku, infokus, laptop, perangkat IPA, dan untuk kata kunci dari soal yaitu sumber bacaan. Jadi ini termasuk kepada buku, sarana dan fasilitas. Demikian teman-teman untuk part 4 ini. Sampai jumpa lagi di part 5. Semoga lulus dengan nilai yang tinggi dan bisa mengikuti PPG, Daljab, ataupun Prajab tahun 2022. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.